Dan juga dia Napi Tupulu kemarin itu kan ada hadir di dalam satu talk show ya. Dia mengatakan bahwasanya ada komunikasi antara kita PDIP dengan Prabowo. Dan Megawati juga mengatakan katanya, saya komunikasi dengan Pak Prabowo, coba gimana kalau anak buahmu digitukan. Cie-cie ngadu-ngadu sama presiden. Ngadu nih ya. Oke teman-teman, untuk video atau berita hari ini sangat menarik dan sangat seru sekali. Tentunya untuk video atau berita kali ini masih tentang kasus atau tersangkanya Bapak Hasto Kristianto yang kemarin telah melakukan atau telah menjalankan pemeriksaan di gedung KPK selama kurang lebih 4 jam. Dan setelah menyelesaikan pemeriksaan, Bapak Hasto bersama timnya keluar dan menemui para media dan para wartawan, dan di situ Bapak Hasto senyum-senyum. Ini tentunya senyum-senyumnya ini ada sesuatu. Oke teman-teman, dan di sini saya akan memutarkan sebuah video, dan video ini hasil karya dari teman kreator kita yaitu Opung Parbelak. Di sini Opung Parbelak membahas dan mengomentari tentang videonya yang lagi seru ini. Oke teman-teman, supaya teman-teman tidak penasaran dengan isi videonya, mari kita lihat dan kita tonton videonya. Aku tahu di luar sana banyak yang mengatakan bahwasanya Hasto tidak jadi ditangkap KPK. Ternyata KPK kalah dengan Hasto. Hasto tidak jadi ditangkap KPK, artinya apa? Bahwa Hasto tidak lagi menjadi tersangka. Hasto bebas. Itu pernyataan yang terlalu on. Biasa itu ya kan, kalau misalnya orang-orang kecil, orang-orang kerdil ya, itu biasanya sangat senang dengan kemenangan-kemenangan kerdil. Mungkin menyampaikan terkait surat pengajuan tadi yang disampaikan oleh rekan jurnalis bahwa tidak akan dilakukan pemeriksaan. Kalau itu sudah saya jawab bahwa proses penyidikan tetap berjalan ya. Artinya KPK menolak pengajuan tersebut. Namun, apakah penyidik akan melakukan pemanggilan kepada yang bersangkutan selama proses peradilan berlangsung atau setelah itu, tentunya kita kembalikan kepada penyidik. Demikian. Penyidik dan jaksa penuntut umum ini bekerja sama dan saling memberi masukan. Kapan sebaiknya tersangka ini ditahan, bagaimana alat bukti dalam pemenuhan unsur perkara. Ini menjadi salah satu kekuatan di KPK hingga pada saat perkara ini dilimpahkan ke persidangan nanti, untuk conviction rate-nya ini 100% atau mendekati 100% kalau melihat histori putusan pengadilan untuk perkara yang diajukan oleh KPK sampai itu kemenangan kerdil itu gue bilang. Dan juga menurutku itu bukan kemenangan, itu cuman ditarik ulur aja sedikit. Coba bayangkan kalian ya, banyak kali media sosial yang menyoroti ya, ketika Hasto memasuki ruang KPK ya, mendatangi gedung KPK, dia dengan semangat, dengan senyum sumringah kan begitu. Begitu keluar dari kantor KPK setelah pemeriksaan, diam 1000 bahasa. Ketika wartawan tanya sama Tessa Mahardika, juru bicara KPK, itu kenapa Pak Hasto setelah pemeriksaan diam saja? Coba aja tanya dia, mana tahu dia kurang enak badan. Makanya ikuti berita. Ya, ikuti berita. Makanya ya, jangan percaya kalian dengan berita-berita atau pernyataan-pernyataan dini, pernyataan kerdil yang mengatakan bahwasanya Hasto sudah aman. Udah dibilang dia setelah pemeriksaan dia bungkam 1000 bahasa. Padahal katanya di bawah ada 1000 pengacara. Perlu diketahui oleh rekan-rekan, oleh publik bahwa ada 1000 pengacara yang mendampingi Mas Hasto. Dari
Banyak benar, 1000 berbagai pengacara. organisasi advokat dan juga dari Badan Bantuan Hukum Advokasi dan Rakyat PDI Perjuangan se-Indonesia. Coba bayangkan kalian, katanya dia 1000 pengacara dia bawa, ya kan? Coba, mereka katanya naik bus. Hitung kalian, satu bus itu isinya paling banyak itu pun udah bangku 22, ya. Itu rata-rata itu banyaknya itu cuma sekitar 42. 42 bangku. Hitung kalian lah, 1000 dibagi 42. Katakanlah ada yang pakai bangku tempel, kita katakanlah 50 satu bus. Ada pengacara pakai bangku tempel di depan, di tengah, di belakang. Ada juga pengacaranya itu duduk di apa namanya, di tempat tidur supir 2 biasanya di belakang. Katakanlah 50, ada 2 di toilet, kan begitu. Ya, 1000 dibagi 50. 1000 dibagi 50, ya, itu dapatnya 20. 20 kali 50 genap ada 1000. Kalian hitung kemarin ada 20 bus, dan sudah kalian pastikan isinya pengacara semua. Alright, katakanlah memang betul pengacara semua. Apakah betul itu pengacara tidak dibayar? Alright, katakanlah mereka adalah partai terbesar dan mereka akan mampu membayar semua pengacara. Berapa biayanya? Dan siapa yang bayar? Oh, nggak perlu bayar, Bung. Itu semua caleg itu kemarin itu. Mungkin saja dikumpul dari seluruh Indonesia. Ya kan? Ya, nggak masalah sih, nggak masalah. Itu hak dia. Tapi tahu nggak kalian ya, pengacaranya sendiri ya itu mengatakan ya bahwasanya ya Hasto itu ya bersama dengan timnya akan mengajukan pra peradilan. Nah, masalahnya kenapa Hasto begitu keluar kantor KPK ya diam 1000 bahasa. Ternyata Hasto dan tim kuasa hukumnya kan mereka akan mengajukan gugatan pra peradilan. Mereka mengajukan juga permohonan kepada KPK untuk melakukan penundaan pemeriksaan selama gugatan pra peradilan, dan ternyata permohonan itu ditolak. Silakan Anda mengajukan pra peradilan, tapi pemeriksaan penyidikan tetap berlangsung. Alah, Pung, gak usah banyak kali cerita, Pung. Bilang aja KPK itu takut. Kalau kalian periksa berita, ya, pernyataan dari juru bicara KPK mengatakan bahwasanya KPK saat ini sedang melengkapi masalah penahanan Hasto, ya, itu tergantung dari penyidik dan juga penuntut umum kapan waktu yang paling tepat. Jadi bagi mereka itu tetap ada prinsip indah pada waktunya. Tenang kalian, tenang, calm down. Gitu ya. Jadi jangan kalian itu terlalu euforia ya, sehingga kalian mengatakan bahwasanya oh Hasto pasti bebas. Wah, sekjen seperti Hasto tidak akan pernah menjadi tahanan KPK. Oh. Udah aku bilang sama kalian, jangankan Hasto, ketua umumnya pun juga kalau sempat terbukti bisa juga masuk tahanan. Oh, nggak menghargai kau pun itu presiden itu. Ya sekarang tergantung. Kan begitu, tergantung bukti di lapangan dan juga fakta-faktanya. Hah? Itu dia. Ya silakan, KPK mengatakan silakan, ya kan, kalau kalian melakukan gugatan pra peradilan silakan. Tapi yang namanya pemeriksaan tidak akan ditunda. Kan begitu. Ya, bisa dikatakan begini ya. Dengan sangat meyakinkan KPK ya tidak menahan Hasto kemarin itu karena apa? Bisa dipastikan Hasto ini nggak bakalan lari. Mau lari kemana? Di Amerika. Kebakaran di sana. Bukan itu sih masalahnya, terlanjur dicekal. Sudah tidak bisa lagi kemana-mana.
Dia itu cuman bisa joget-joget kemarin ya, waktu acara apa namanya itu, hari ulang tahunnya itu joget-joget begini-gini dia. Itu cuman di dalam negeri, nggak bisa lagi di luar negeri gini-gini dia. Ya, itu dia. Jadi jangan, kadang-kadang kita ini ya, kita itu ketika membaca berita, mendengarkan informasi ya, itu tidak utuh, separuh-separuh ya. Ingat ini ku bilang sama kalian, buzzer-buzzernya PDIP, buzzer-buzzernya Hasto, buzzer-buzzer mereka itu akan menyerukan bagaimana KPK lemah, tidak berani melawan Hasto. KPK cenderung lemah, tidak mau tidak mampu ya, tidak mampu untuk menahan Hasto ya. KPK di sini posisinya sangat lemah ya, tidak berani dengan PDIP, takut dengan PDIP, takut dengan gertakan Megawati ya. Itu akan mereka dengung-dengungkan, mereka akan gaung-gaungkan itu ya kan, tapi itu percuma. Banyak yang masuk ke videonya Opung Parabella komentar seperti itu. Ku bilang sama kalian, 1000 alasan, 1000 alibi yang mau kalian sampaikan sama Opung Parabella nggak akan pengaruh sama aku. Kalian kira aku malu? Sama kayak kemarin itu, Hasto ya akan ditetapkan jadi tersangka. Ku bilang Hasto pasti ditetapkan jadi tersangka. Banyaklah pendukung-pendukungnya mengatakan, banyak kali ceritamu, nggak akan mungkin berani Hasto, nggak akan mungkin berani KPK menetapkan Hasto jadi tersangka. Rupanya terbukti. Ada pula kemarin itu video ya kan, lagi joget-joget dia, lagi lari-lari dia, dikatakan Hasto ternyata batal menjadi tersangka. Dari mana ilmunya? Seseorang kalau sudah ditetapkan jadi tersangka ya, dia itu akan bebas kalau memang dia itu melalui proses persidangan. Nah, ini kasusnya belum dilimpahkan ke persidangan, kayak mana dia status tersangkanya lepas? Dan ingat ya, proses pra-peradilan itu bukan proses di mana predikat tersangka seseorang itu bisa lepas. Bukan. Proses pra-peradilan itu adalah upaya hukum yang dilakukan oleh seorang yang merasa dirugikan, yaitu mungkin Hasto pada saat ini karena dijadikan tersangka. Dan itu ya, prosesnya itu ada di PN, Pengadilan Negeri ya, pengadilan di tingkat kabupaten atau kota. Nah, nanti kan bertanding itu antara kuasa hukum Hasto dan juga kuasa hukumnya KPK. Ya kalau misalnya contohnya ya, kuasa hukum KPK bisa membuktikan bahwasanya memang Hasto ini betul melakukan kejahatan, ya sudah, berarti apa tindakan yang bisa dilakukan? Naik banding? Nggak bisa. Karena apa? Ya, putusan pra-peradilan itu hanya di pengadilan negeri ya, tidak bisa kasasi, tidak bisa banding ke pengadilan tinggi, apalagi ke Mahkamah Agung. Udah selesai sampai di situ kan begitu. Makanya KPK saat ini sedang menyiapkan, melengkapi bukti-bukti supaya apa? Supaya nanti ketika kasusnya dilimpahkan ke persidangan, maka bukti-bukti dan alasan-alasan dan faktanya itu betul-betul kuat. Kan begitu ya. Kasus ketika ditangani kepolisian, ditangani kejaksaan, ditangani oleh KPK, semuanya itu kan pasti kasusnya itu kan dilimpahkan ke persidangan. Nah, di persidangan itu dipertarung, kan begitu, dibuktikan ya memang betul-betul melakukan kesalahan atau tidak, kan begitu. Jadi jangan kalian mengatakan bahwasanya proses pra-peradilan itu adalah penentu bahwasanya Hasto bakalan menang. Orang ini kan begitu, kemarin begitu, ya kan, Prabowo Gibran, ya kita akan gugat ke MK dengan bukti-bukti ya masif, terstruktur, dan juga satu lagi, sistematif. Kita sudah mengumpulkan bukti-bukti dan saksi-saksi, beribu-ribu bukti, beribu-ribu saksi. Begitunya ya, begitu mereka melakukan gugatan, ternyata lemah. Jadi ketika belum ada sidang waktu itu, menggemala ini semuanya bahwasanya kita pasti menang, Prabowo Gibran pasti didiskualifikasi.
Ini mereka gaungkan ini sampai akhirnya gigit jari. Begitu juga pilkada kemarin. Bosan. Apa enggak ada permainan yang lain? Kita udah tahu ujung-ujungnya kemana. Ya, dan juga dia main Napi Tugulu kemarin itu kan, ada hadir di dalam satu talk show, ya. Dia mengatakan bahwasanya ada komunikasi antara kita PDIP dengan Prabowo. Dan Megawati juga mengatakan katanya, saya komunikasi dengan Pak Prabowo, coba gimana kalau anak buahmu digitukan. Cie-cie ngadu-ngadu sama presiden. Ngadu nih ya. Hadapi sendiri dong. Udah kayak anak sekolah, ya, dari SMP mau masuk ke SMA favorit, nggak cukup nilainya lewat pintu belakang. Kayak gitulah seorang mama membawa anaknya itu mau masuk dari pintu belakang. Halo. Nggak bilang apa ya, dari kecil sampai udah tua, kelahi pun juga harus ikut-ikutan mamanya. Aduh, tapi ya kita sampai ini ngizin-ngizini. Mulai dari kue cilik toh sampai saya wis tuwek. Sampean punya dua masalah kue ngadu-ngadu ngelapor-ngelapor karo mamakmu. Selesaikan sendiri toh. Alah, umurmu wis piro toh? Sedangkan aku jujur aja sekarang biar tahu kalian, kalaupun ada masalah, nggak usah masalah yang lain-lain ya kan. Seberat-beratnya masalah nggak pernah aku ngadu sama mamaku. Ternyata lebih. Tapi sekarang begini kata, itu kan menurut mereka, ya kan? Ya ini gambaran, mana tahu, belum tentu benar. Ku disclaimer dulu, belum tentu benar. Kalaupun juga benar kan memalukan. Dan aku juga yakin Bapak Prabowo juga tidak serendah dan juga tidak selemah itu. Dan kita yakin, kita percaya Bapak Prabowo tidak akan campur tangan, tidak akan intervensi, dan Bapak Prabowo akan jamin bahwasanya beliau akan memberi kebebasan dan memberi ruang kepada KPK untuk menyelesaikan masalah ini. Ini kan seolah gini, siapa yang tahu rupanya, ya? Itu kan pengakuan mereka, ya, dan tidak ada fakta dan juga bukti yang menyatakan bahwasanya PDIP sudah melakukan komunikasi dengan Bapak Prabowo. Itu kan omongannya Megawati, apa bisa dibuktikan omongan seperti itu? Coba tunjukkan rekamannya, kan begitu. Jadi aku takutnya seolah-olah mereka ini ya ingin menggambarkan bahwasanya Bapak Prabowo dan pemerintah kita itu juga kompromi dengan hal-hal seperti ini. Ya, hati-hati kita, jangan terjebak gitu loh. Jangan terjebak dengan statement-statement mereka, pernyataan mereka di media publik ya, yang ingin melemahkan pemerintahan Bapak Prabowo. Nggak bisa ya. Makanya kita sebagai seorang netizen yang cerdas, warga negara yang cerdas harus bisa memilah dan memilih ya berita-berita apa, kan begitu. Sekarang posisinya Hasto tersangka, KPK sebagai penegak hukum. Masa kalian percaya kubunya Hasto daripada penegak hukum? Biarkan mereka yang percaya, kita jangan. Kan begitu. Kalau pada akhirnya pun Hasto terbukti tidak melakukan kesalahan, ya sudah, itu proses hukum. Kita kembalikan dan kita percayakan semuanya kepada para penegak hukum ya. Jadi gitu dia ya. Jangan pernah kita terjebak dengan kata-kata bahwasanya Hasto bebas, oke? Dan jangan pernah kita mengatakan bahwasanya ya terjebak dengan statement-statement yang melemahkan KPK ya. Itu adalah kerjaan orang sana itu.
Ya, kita dukung terus KPK ya, karena KPK yang sekarang banyak pengamat mengatakan KPK yang sekarang itu berbeda dengan KPK yang dulu. Karena apa? KPK yang dulu itu orang-orang mereka. Betul. Ya, itu sudah diakui banyak ex penyidik. Bahkan ex penyidik di bawahnya Firly Bahuri pun mengatakan bahwasanya Firly Bahuri itu mengepalai KPK itu sangat kental dengan nuansa politiknya, bukan seperti Setia Budianto sekarang. Gitu, oke, sip ya. Jadi jangan pernah kita mau dibodoh-bodohi ya. Kalau orang sana dibodoh-bodohi, kita jangan. Oke. Salam Parbelak, salam NKRI harga mati. Oke, terima kasih sudah menonton videonya. Itulah keseruan Opung Parbelak membahas dan mengomentari tentang videonya. Dan apabila teman-teman ada pendapat atau ada saran, silahkan komen di kolom komentar. Selamat beraktivitas, sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa.